selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Miss absen dulu ya. Baik. Sebentar. Oke. Wahyu Setiawan. Ada. Yuri Rizky. Ada. Chandri Rania Auliani. Oke, ada. Nuni Damayanti. Oke. Bagas. Oke, ada ya. Terus Husna. Oke. Rea. Oke. Baik, karena udah lengkap formasinya, udah Miss absen juga, kita akan belajar tentang materi apa itu yang di buku? Materi apa? Materi diskusi. Teks diskusi. Oke. Ada yang tahu apa itu teks diskusi? Ada yang tahu nggak? Oke, Miss jelasin ya. Teks diskusi. Teks diskusi adalah jenis teks yang mengangkat topik tentang suatu masalah dan terdapat pernyataan pro dan kontra di dalamnya. Oke. Apa? Ayo baca bareng-bareng. Teks diskusi adalah jenis teks yang mengangkat topik atau isu tentang suatu masalah. Suatu masalah, masalahnya apa, Miss? Masalah keluarga kah atau masalah pertemanan? Bukan ya. Masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi masalah halayak umum yang diketahui oleh halayak umum. Dan terdapat pernyataan pro dan kontra. Pro itu apa, Miss? Kontra apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita udah pernah belajar tentang materi debat. Ayo, apa itu pro dan kontra? Yang tahu nggak? Oke, pro adalah pernyataan yang mendukung dari isu atau masalah tersebut. Sedangkan kalau kontra, sebaliknya, yaitu pernyataan yang menolak masalah atau isu yang sedang diangkat. Oke, terdapat di dalamnya. Jadi dalam tes diskusi ini itu ada mengungkit topik tentang masalah-masalah yang diketahui oleh apa tadi? Halayak umum. Oke, dan terdapat pro dan kontra di dalamnya. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang coba dilihat di buku paketnya, ada model teks diskusi di halaman 89. Oke. Apa di situ? Model teks diskusi? Ada, sebentar,
Miss hapus dulu ya. Nggak perlu dicatat ya, soalnya udah ada di buku Pak. Ya. Oke. Ada model teks diskusi. Oke. Apa aja di situ ada? Yang pertama, model dialogis. Oke, model dialogis di situ pengertiannya apa? Oke, model dialogis adalah teks diskusi dalam model berbentuk dialog antara dua pihak atau lebih yang menyampaikan pendapat atau argumennya. Argumen tahu? Ya, argumen itu pendapat. Ya, pendapat dari seseorang itu. Pendapatnya bisa berupa pro ataupun kontra. Ya. Model dialogis adalah dialog dua orang atau lebih yang berupa argumen pro dan kontra. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah model persuasif. Model persuasif. Persuasif itu adalah apa? Ajakan, ya. Jadi, tes diskusi dengan model persuasif adalah teks yang cenderung mempengaruhi pendapat pembaca atau pendengar dengan memberikan argumen-argumen yang kuat dan logis. Seperti apa? Ada yang tahu? Seperti teks berita. Nah, teks berita itu juga termasuk ke dalam model persuasif karena dia memberikan fakta-fakta yang logis dan juga dapat dipahami oleh khalayak umum. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Ini adalah model teks yang mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan fakta yang kuat dan logis. Oke. Yang ketiga ada apa yo? Model debat. Oke, model debat adalah teks diskusi dalam model debat melibatkan dua kelompok atau pihak yang saling berhadapan dalam membela pendapat masing-masing dan memberikan argumen-argumen yang saling bertentangan. Hampir sama ya seperti model dialogis, tapi kalau di model debat itu wajib ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Sedangkan kalau dalam model dialogis itu kayak kita lagi ngomong aja sama teman, kayak kita lagi ngobrol, kita mendiskusikan suatu masalah, bisa sama-sama pro atau bisa sama-sama kontra, ya. Oke. Yang ketiga ada model debat. Teks yang berisi pernyataan pro dan kontra. Oke. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke. Selanjutnya di bawah materi tentang model teks diskusi itu ada apa? Ada materi apa? Struktur
teks diskusi. Oke, ada yang tahu struktur teks diskusi apa aja? Ayo, apa aja? Bagas tahu Bagas? Enggak, Miss. Oke, struktur teks diskusi. Ada apa? Yang pertama ada nih struktur teks diskusi. Yang pertama ada pendahuluan. Iya, pintar, pendahuluan. Pendahuluan tuh kayak pembukaan, salam atau saling menyapa. Kalau misalkan sesama teman itu saling menyapa, misalkan halo, hai. Kalau misalkan lagi formal itu misalkan kayak tadi, Miss, Assalamualaikum, selamat pagi. Itu adalah pendahuluan, berisi salam, salam pembuka ya. Oke, yang kedua apa? Ada pernyataan isu. Isu itu apa sih, Miss? Isu itu yang putih-putih, yang kayak kertas, bukan ya, itu tisu. Isu adalah masalah, ya, masalah yang diangkat dalam teks diskusi. Masalah apa tadi? Masalah halayak umum. Oke, yang ketiga ada argumen pendukung. Oke, argumen tadi apa? Argumen adalah pendapat. Argumen yang mendukung. Ini pendukung, berarti yang apa? Pro atau kontra? Pro, ya. Argumen yang mendukung pernyataan atau isu yang sedang didiskusikan. Yang keempat, ada argumen penolak. Atau apa? Kontra. Pinter. Udah pada bisa ini mah, pinter. Oke, yang kelima dan yang terakhir apa? Biasanya apa? Kalau ada pendahuluan berarti ada kesimpulan. Kesimpulan tuh apa sih? Oke, kesimpulan adalah rangkuman dari argumen-argumen yang telah disebutkan. Oke, pintar. Sampai sini ada pertanyaan? Mau dicatat dulu boleh? Catat dulu ya. Sudah? Oke, baik. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri kebahasaan teks diskusi yang pertama adalah bahasa formal. Ya, bahasa formal yang objektif dan menyajikan argumen-argumen yang jelas. Ya, karena yang diangkat juga harus berupa isu yang jelas atau isu yang memang diketahui oleh khalayak umum. Jangan isu keluarga atau isu teman atau isu bangku sebelah yang diketahui cuman beberapa orang doang. Oke? Ingat ya, dalam teks diskusi yang diangkat adalah hal-hal yang diketahui oleh banyak orang sehingga teks diskusi dapat dinyatakan secara objektif. Tidak boleh secara apa? Subjektif. Oke. Yang kedua ada argumen yang logis. Apa itu logis?
Logis adalah pernyataan yang masuk akal, yang dapat diterima oleh banyak orang atau dapat diterima oleh akal. Pinter. Oke, dalam argumen ini berisi apa? Pro dan kontra. Jadi kalau pro pun dia harus nyata ini fakta-faktanya. Terus abis itu harus berupa pernyataan yang logis, harus ada bukti pendukungnya ya. Oke. Begitu pula dengan kontra. Kalau dia menolak, kalau dia tidak setuju dengan isu tersebut, harus sesuai dengan bukti yang logis dan pernyataan-pernyataan yang dapat diterima oleh halayak umum. Oke. Yang ketiga ada konjungsi dan argumen. Oke, konjungsi dan argumen. Oke, azan dulu ya. Kalau azan tidak ada yang boleh berbicara.